Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Ayu Kurnia dari B3PGSD dengan NIM 18060310. Kepada yang terhormat dosen pembimbing 1 Bapak Galih Deni MPD dan dosen pembimbing 2 Bapak Uus Kuswendi MPD. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya yang selalu sabar dan senantiasa memberikan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan kesempatan kali ini. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar LKPD berbasis live worksheet untuk meningkatkan pemahaman berpikir kritis pada siswa kelas 4 di SD Muhammadiyah 4 Bandung. Peneliti dengan membuat skripsi ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah. Akan tetapi, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu kondisi ideal mengenai pembelajaran IPS di sekolah dasar. Idealnya menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai sosial di masyarakat. Selain itu, IPS juga mengajarkan siswa untuk terampil, baik itu sikap maupun kepekaan. Namun faktanya kondisi saat ini ditemukan bahwa banyak terdapat siswa yang tidak memahami mata pelajaran IPS. Dalam hal ini diperkuat oleh yang studio Marahama yang menyatakan bahwa pemahaman belajar IPS di sekolah dasar masih tergolong rendah yang disebabkan oleh terbatasnya dan model pembelajaran buku yang mengatur sehingga pembelajaran yang diberikan sangat sulit untuk dipahami oleh siswa. Dengan begitu, peneliti mengembangkan sebuah media bahan ajar LKPD berbasis live worksheet untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan pemahaman berpikir kritis siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Pada tujuannya yaitu yang pertama menghasilkan bahan ajar LKPD yang beradaptasi sesuai worksheet yang valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, kelayakan bahan ajar LKPD menurut para ahli dan praktisi. Yang ketiga, respon siswa terhadap LKPD menggunakan live worksheet. Dan yang keempat, hasil belajar siswa pada kelas 4 SD dalam pembelajaran IPS materi sumber daya alam menggunakan bahan ajar LKPD yang berbasis live worksheet. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian ini menggunakan riset dan pengembangan atau research and development menurut Book-Engel dalam budaya yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk yang akan digunakan dalam cara belajar mengajar. Adapun produk yang akan dikembangkan dalam penelitian itu yaitu bahan ajar LKPD berbasis live worksheet pada pembelajaran IPS. Yang pertama, peneliti yaitu mengelola informasi. Pada tahapan ini dilakukan melalui observasi untuk mengidentifikasi masalah dan lalu ada perencanaan. Pada tahap ini peneliti merancang produk yang akan dikembangkan menjadi media pembelajaran. Lalu mengembangkan bentuk awal produk penelitian, menyusun desain, lalu yang ada juga melakukan uji coba terbatas dan uji coba luas terhadap siswi sekolah dasar. Dan yang selanjutnya revisi produk. Namun dalam penelitian uji coba terbatas ini tidak perlu direvisi dari bahan ajar yang telah dibuat oleh peneliti. Lalu selanjutnya adalah pengujian lapangan. Pengujian melakukan ini dicoba uji luaskan terhadap 22 siswa kelas 4B SD Muhammadiyah 4 Bandung. Lalu selanjutnya itu revisi produk yang pada akhirnya melakukan revisi terhadap bahan ajar yang dikembangkan.
Subjek pada penelitian ini adalah 15 siswa pada uji terbatas dan 22 siswa pada uji luas. Lokasi pada penelitian ini adalah di SD Muhammadiyah 4 Bandung. Lalu selanjutnya yang sudah peneliti instrumen adalah dalam penelitian ini meliputi catatan lapangan, lembar validasi respon siswa, lembar tes soal yang telah peneliti uji, yaitu menggunakan uji instrumen yang di dalamnya terdapat validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Lalu selanjutnya ada prosedur pengolahan data. Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini. Selanjutnya ada prosedur pengolahan data. Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan 2 tahap, yaitu secara non-tes dan tes. Pengolahan data secara non-tes meliputi yang pertama yaitu reduksi data, merupakan proses analisis data yang dilakukan untuk merangkum hasil-hasil penelitian yang penting. Lalu yang kedua, penyajian data. Penyajian data adalah data hasil penelitian yang telah disusun secara rinci yang selanjutnya dianalisis untuk mengambil kesimpulan. Dan yang terakhir adalah langkah terakhir dalam penelitian untuk memahami data yang telah dianalisis oleh peneliti. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu hasil pengembangan bahan ajar LKPD berbasis Lifoxid. Nah, pada ini isinya meliputi bahan ajar dengan gambar yang didesain menggunakan warna yang beragam supaya dapat menarik perhatian anak untuk mengerjakan tugas. Dan selanjutnya dilakukan uji kelayakan validasi oleh validator dengan kelayakan ahli media pada bahan ajar LKPD berbasis LKPD ini memperoleh persentase sebesar 92% dengan kriteria sangat layak. Dari hasil kelayakan ahli materi diperoleh persentase 93% dan kriteria sangat layak. Sedangkan hasil penilaian kelayakan ahli praktisi 1 yaitu 85% dan praktisi 2 92%. Dengan kriteria sangat layak. Berdasarkan hasil dari keempat para ahli tersebut, bahan ajar LKPD sudah layak untuk digunakan karena memiliki persentase yang lebih dari 80% berdasarkan hasil. Proses pengembangan dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, persentase hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari setiap proses pembelajarannya. Hal ini terbukti dengan adanya perbedaan hasil rata-rata nilai pretest dan posttest. Lalu pada siswa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa di SD Muhammadiyah 4 Bandung yang menggunakan bahan ajar LKPD berbasis Lifoxid. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa bahan ajar LKPD berbasis Lifoxid ini sangat layak digunakan dan sangat efektif untuk dikembangkan agar dapat meningkatkan pemahaman berpikir kritis pada siswa kelas 4. Saran dari peneliti yaitu hasil pengembangan media bahan ajar berbasis LKPD Lifoxid ini dapat dikembangkan dengan lebih kreatif lagi. Lalu yang kedua, guru dan siswa dapat menggunakan media bahan ajar sesuai dengan petunjuk penggunaan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekurangan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.